Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu kembali pada mata kuliah kajian lingkungan strategis atau KLAS, yang dimana pada pertemuan sebelumnya, pertemuan keempat, kita sudah mengidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan menjadi isu pembangunan berkelanjutan prioritas. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk bagaimana kita mengidentifikasi materi yang berisi terkait dengan kebijakan, rencana, atau program yang biasa kita sebut dengan KRP. Nanti selanjutnya kita tidak berbicara terkait dengan kebijakan, rencana, atau program, tapi hanya menyangkatakan dengan KRP saja. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita flashback ke belakang, bahwa kemarin kita sudah melakukan langkah 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Maka kita sekarang masuk pada langkah keempat, yaitu bagaimana kita akan melakukan identifikasi materi muatan KRP, kemudian bagaimana nanti kita bisa menghasilkan KRP yang sudah kita identifikasi ini menjadi KRP yang kita anggap dia akan berdampak terhadap lingkungan. Selanjutnya kita coba masuk. Jika kita berbicara KRP atau kebijakan, rencana, dan atau program, itu kita harus mengetahui dulu masing-masing dari pengertiannya apa sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur, bisa saja adalah kebijakan adalah arah dan atau tindakan. Arah dan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini yang tidak kita cari di atas. Apa sih tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin kita capai? Kemudian kita coba apa yang dikatakan dengan rencana. Rencana itu sendiri adalah hasil. Jadi hasil suatu proses yang dimana untuk menentukan tindakan masa depan yang lebih tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan apa? Memperhitungkan sumber daya. Nah, kata sumber daya apa saja? Baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan keuangan yang ada di pemerintah itu sendiri. Dan dia harus masukkan di dalam rencana tata ruang wilayah, RPJP, RPJP daerah, RPJM daerah. Kemudian program. Program adalah, jadi turunannya adalah kebijakan, rencana, adalah program. Program itu adalah semacam instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah. Gunanya apa? Adalah dia untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Berarti dia teranggarkan di dalam APBN maupun di dalam APBD. Nanti yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Sehingga kalau kita katakan kebijakan akan melahirkan
rencana, baru nanti akan melahirkan program. Tingkatannya nanti akan kita lihat contoh kebijakan itu apa, contoh rencana itu apa, dan contoh program itu apa. Sehingga nanti Anda bisa mencari apa saja kebijakan, rencana, program yang harus Anda pilih, yang harus Anda identifikasi, sehingga dikatakan KRP itu mempunyai dampak terhadap lingkungan atau tidak. Oke. Kita merujuk pada pasal 10 DPP 46 2016. Bagaimana kita harus melakukan identifikasi materi, muatan terkait dengan kebijakan, rencana, atau program. Yang apa? Yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan hidup. Ini tertuang dalam pasal 7 huruf B. Yang dilakukan untuk apa? Menemukan dan menentukan muatan yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Jadi, kita identifikasi kebijakan apa, rencana apa, atau program apa yang kira-kira berpotensi untuk atau menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Sehingga dari KRP yang berpotensi inilah nanti baru kita analisis apakah dia benar-benar secara kira-kira benar nggak identifikasi kita, sehingga bisa kita katakan dia berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup. Kemudian, identifikasi KRP yang dikatakan pada ayat 1. Dari sinilah kemudian juga kita telaah konsep rancangan KRP itu yang akan tersusun. Yang akan kita evaluasi nantinya. Jadi setelah kita lakukan identifikasi, maka dengan konsep rancangan KRP yang akan disusun dalam materi teknis suatu dokumen RT/RW misalnya, setelah kita dapatkan, maka baru kita akan telaah. Bagaimana kita melakukan identifikasi dari muatan KRP itu sehingga kita bisa menemukan, bisa menapis atau bisa kita tentukan materi apa saja yang kira-kira yang menimbulkan dampak. Ini tertuang dalam pasal 3 di PP ayat 2 di PP 46, meliputi ada sekitar 6 kriteria. Yang pertama adalah terkait dengan perubahan iklim. Kita melihat KRP tersebut berpengaruh nggak terhadap perubahan iklim? Terkait dengan pemanasan, kemudian terkait dengan perubahan cuaca, dan sebagainya. Jika kebijakan rencana program itu akan berpengaruh terhadap perubahan iklim, tentu dia akan kita jadikan sebagai materi atau KRP yang akan kita lakukan analisis. Kemudian kita lihat KRP tersebut berpengaruh tidak terhadap kerusakan atau adanya kepunahan keanekaragaman hayati atau kehati. Jika dia berdampak positif, tentu dia tidak akan kita jadikan untuk kita kaji lagi. Tetapi jika dia akan berdampak negatif terhadap kehati, maka tentu akan kita lakukan kajian lebih lanjut. Kemudian KRP itu akan berdampak nggak terhadap intensitas dan cakupan wilayah banjir misalnya, longsor, atau kebakaran hutan dan lahan. Kita lihat program atau kebijakan yang ada tersebut, jika dia akan berdampak negatif terkait dengan nanti munculnya banjir, memperluas wilayah banjir, atau kemungkinan longsor, bahkan munculnya kebakaran hutan dan lain sebagainya, tentu nanti akan kita kaji lebih dalam sehingga KRP ini
akan meminimalisir dampak yang kita kira-kira akan menambah wilayah longsor atau intensitas banjirnya. Kemudian kita lihat lagi, apakah KRP-KRP tersebut akan menimbulkan penurunan mutu atau kelimpahan sumber daya alam? Jika dengan KRP yang kita jalankan atau kebijakan rencana program tadi, apakah dia akan mengurangi sumber daya alam atau meningkatkan sumber daya alam itu sendiri? Kemudian terkait jumlah penduduk, apakah dengan kebijakan rencana program itu akan menjadi peningkatan jumlah penduduk miskin atau akan mengurangi penduduk miskin? Atau dengan KRP tersebut akan terancamnya kehidupan sekelompok masyarakat? Tentu ini akan kita, jika dia dikira-kira atau kita lihat nanti analisis nanti dia akan berpengaruh terhadap penduduk miskin atau berpengaruh terhadap sekelompok masyarakat, tentu nanti akan kita kaji lebih lanjut terkait dengan KRP ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, apakah nanti KRP tersebut akan berdampak risiko terhadap kesehatan? Jadi bisa saja suatu program itu nantinya akan berpengaruh terhadap risiko kesehatan dan keselamatan manusia itu sendiri. Bisa saja terkait dengan kebijakan rencana program, misalnya yang sudah kita lihat, pembukaan 1000 hektar kawasan gambut misalnya. Apakah nanti dari kegiatan ini, program ini akan berpengaruh nggak terhadap kesehatan atau keselamatan manusia? Jika dia berpengaruh, tentu nanti akan kita lakukan kajian terhadap KRP itu sendiri. Sehingga tools yang kita pakai untuk menentukan KRP itu akan kita lakukan analisis atau tidak dari 6 tools inilah. Dari 6 tools ini, sehingga kita yakin KRP tersebut yang ada di dalam dokumen rencana tata ruang wilayah atau RPJM atau RPJP ini bisa kita minimalisir dampak yang akan terjadi. Sekarang kita pengen tahu dari mana kita dapatkan muatan KRP itu. Sekarang kita lihat contohnya. KRP itu salah satu dokumen yang kita adalah dari materi teknis RT/RW. Siapa yang tahu dari apa itu materi teknis? Materi teknis ini adalah apa saja kebijakan, rencana, atau program yang dituangkan di dalam rencana tata ruang wilayah. Ini salah satu saja. Kita lihat muatan KRP yang dari RT/RW. Jadi kita punya dalam penyusunan RT/RW itu adalah namanya materi teknis. Di dalam materi teknis ini tertuang kebijakan, rencana, program dalam rencana tata ruang. Materi teknis ini bisa dalam berbentuk RT/RW baru atau revisi dari RT/RW. Jadi penyusunan RT/RW itu sekitar 20 tahun itu. 20 tahun. 20 tahun. Per 5 tahunnya akan dilakukan evaluasi. Jika dikatakan evaluasi, maka nilai adalah revisi RT/RW. Tapi jika RT/RW sudah habis, maka akan kita kaji adalah RT/RW baru yang akan kita lakukan kajian dari materi teknisnya. Jadi muatan KRP yang kita cari adalah dari materi teknis dari RT/RW baru atau dari revisi RT/RW. Sekarang kita lihat contohnya. Saya ambil contoh KRP pada RT/RW. Apa yang dikatakan kebijakan, tadi sudah kita jelaskan di atas, rencana dan program. Baik, jika kita mengacu pada RT/RW, maka kebijakan itu akan Anda dapatkan di materi teknis adalah tujuan dan strategi. Jadi di materi teknis RT/RW itu yang Anda lihat terkait dengan kebijakan adalah tujuan dan strategi dari penyusunan RT/RW. Kemudian rencana. Rencana ini munculnya di mana? Pada dokumen RT/RW, rencana itu munculnya seperti adalah rencana struktur ruang.
rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis. Rencana pola ruang misalnya. Pola ruang ini kita lihat sama pola ruang. Pola ruang ini bisa kita lihat misalnya kawasan lindung dan kawasan budidaya. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Kawasan lindung misalnya seperti kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan rawan bencana, kawasan lindung lainnya. Ini kita bisa katakan dari rencana pola ruang. Bagaimana dengan struktur ruang? Struktur ruang itu dalam dokumen RT/RW dapat kita lihat seperti struktur ruang sistem transportasi, transportasi darat, transportasi laut, sistem jaringan perkereta-apian, infrastruktur energi, infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air, bahkan infrastruktur lingkungan permukiman. Ini rencana-rencana struktur ruang. Dengan kawasan strategis, ini biasa kita bedakan menjadi dua. Ada kawasan strategis nasional, ada kawasan strategis provinsi. Misalnya kita katakan contohnya kawasan strategis nasional itu yang ada di Sumatera Barat adalah misalnya kawasan Mande. Itu adalah kawasan strategis nasional. Sedangkan kawasan strategis provinsi itu salah satunya misalnya adalah kawasan Danau Singkara dan kawasan Singkara salah satunya. Nasional yang ada di Sumatera Barat adalah kawasan Danau Maninjau. Kemudian baru bisa kita masuk ke terakhir adalah dari turunannya kebijakan, rencana, dan program. Program ini adalah lebih detail dia untuk implementasikan kebijakan dan rencana. Dia lebih detail misalnya dari pola ruang, dari struktur ruang, jaringan sistem transportasi laut misalnya. Apa implementasinya? Transportasi laut misalnya pembangunan dermaga, pembangunan pelabuhan, itu termasuk dalam program-program yang bisa dibuat. Misalnya terkait dengan jaringan perkereta-apian, ada pembangunan rel baru, rehabilitasi rel yang sudah ada, dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan program yang sudah jelas. Apa kegiatannya jelas, misalnya pembangunan jalan, berapa panjang jalannya dari ruas A ke ruas B, panjangnya sekian, lebarnya sekian, lokasinya di A, itu sudah jelas program itu, dananya sudah jelas, lokasi sudah jelas, dan volumenya juga sudah jelas. Itu kalau kita berbicara KRP pada RT/RW. Sekarang kita lihat, saya kasih contoh, ini ada namanya muatan KRP materi teknis RT/RW. Salah satu saya ambil dari Kabupaten Bekasi. Misalnya, ini adalah terkait dengan misalnya perwujudan PKN Jabodetabek, pembangunan kawasan nasional. Ini salah satu contoh KRP-nya. Kemudian ada sistem jaringan sarana utama, jalan tol, pembangunan jalan kolektor, jalan lokal primer, ini sudah jelas di mana lokasinya, dananya sudah jelas, rencana jalan kabupaten baru. Kemudian yang lain ada misalnya pembangunan terminal, ada pemanjang jaringan kereta api, ada pembangunan TPA, ada pembangunan pengendalian banjir, ada pembangunan jaringan air limbah, kemudian misalnya juga jaringan air minum. Jadi KRP ini yang kita kira-kira yang akan mempunyai dampak terhadap lingkungan. Jadi tentu kita bisa melihat apa saja kira-kira KRP berdampak lingkungan, misalnya dia terkait dengan pembangunan fisik, pasti dia akan berdampak. Dan rata-rata dia akan bersifat pembangunan fisik. Jadi kalau nanti Anda temukan adanya kegiatan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan, kemudian sosialisasi,
itu bukan termasuk KRP yang kira-kira kita identifikasi yang akan berdampak terhadap lingkungan. Jadi tentu Anda bisa paham bahwa KRP yang kita identifikasi, KRP itu banyak di dalam dokumen RT/RW itu. Kalau Anda cari dokumen RT/RW, maka Anda dalam dokumen RT/RW itu yang kira-kira berdampak terhadap lingkungan itu adalah kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai kegiatan-kegiatan fisik rata-rata. Baik itu pembangunan, normalisasi, rehabilitasi, dan sebagainya adalah pembangunan fisik. Tapi tentu tidak semuanya yang akan kita kaji. Di awal kita identifikasi dulu kira-kira yang mempunyai berdampak terhadap atau berpengaruh terhadap lingkungan. Sesudah kita identifikasi yang kira-kira berdampak, baru kita lakukan penapisan dengan pasal 3 di PP 46 tadi. Sekarang kita punya beberapa KRP ini yang sudah kita lihat. Sekarang kita lihat bagaimana caranya kita akan melakukan mengidentifikasi materi-materi muatan KRP yang berdampak. Tadi sudah kita identifikasi, sekarang kita tentukan, kita tapis KRP yang sudah kita identifikasi tadi. Pakai apa kita lakukan? Dengan tadi kita sudah punya beberapa materi muatan KRP, sekarang kita tapis atau kita uji silang muatan yang kita punya itu dengan apa? Dengan 7 pertimbangan yang sudah kita jelaskan tadi terkait dengan perubahan iklim, kepunahan biodiversity, intensitas banjir, kekeringan sebagainya, penurunan sumber daya alam, alih fungsi lahan, peningkatan penduduk miskin, atau peningkatan terhadap kesehatan keselamatan manusia. Bagaimana caranya? Seperti ini. Tadi Anda sudah punya KRP. Ada pembangunan kolektor jalan, ada pembangunan irigasi, ada pembangunan dermaga, ada pembangunan macam-macam. Anda taruh di sini. Nah, pindahkan di sini. Yang 7 pertimbangan ini Anda pindahkan di bagian atas. Ini nomor 1 terkait dengan perubahan iklim, nomor 2 terkait dengan kerusakan biodiversity, yang ketiga terkait dengan peningkatan intensitas wilayah banjir, longsor, kekeringan sebagainya. 4 ini adalah penurunan sumber daya alam. Yang kelima alih fungsi lahan. Yang keenam peningkatan jumlah penduduk miskin. Yang ketujuh resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Dari sini Anda uji silang apakah KRP ini berpengaruh terhadap perubahan iklim. Jika dia berpengaruh positif, jadi kalau kita dia perubahan iklim tidak merosot, bahkan perubahan iklim itu akan semakin baik, tidak terjadi perubahan iklim semakin bagus dan sebagainya, semakin stabil, maka kita berikan adalah nilai positif atau nilai 1. Ini pilihan kita. Tapi jika dia dengan KRP itu dia akan mengakibatkan perubahan iklim itu terjadi perubahan iklim seperti kenaikan suhu, kemudian ada terkait dengan perubahan suhu setempat, temperatur dan sebagainya, tentu akan kita berikan nilai negatif atau -1. Terserahnya pilihan. Jika kita pakai plus, maka lawannya adalah minus. Jika kita pakai angka 1, maka lawannya adalah -1 jika dia berpengaruh negatif. Tapi jika dia tidak berpengaruh, kira-kira dia netral, tidak terjadi perubahan iklim, tidak menaikkan atau tidak menurunkan, maka kita berikan nilainya 0. Maka nilainya positif, negatif, atau 0. Nanti kita jumlahkan. Ini kesepakatan ini
kesepakatan dari Pokja. Kita pengennya adalah jika jumlahnya nanti berbobot yang negatifnya lebih dari 2 atau 3 dari 7 ini, 3/7 negatif misalnya. Banyak negatifnya. Tentu dia akan berdampak terhadap HRP ini berdampak terhadap lingkungan. Tapi jika dia positifnya banyak atau hanya bernegatif 1 misalnya, maka dia tidak akan berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Maka dari sekian banyak ini nanti kita tapis dan akan kita lihat mana saja yang kira-kira berdampak terhadap lingkungan hidup. Kita masuk ke contoh. Ini dari modelnya, kita lihat contohnya seperti apa. Ini contohnya. Tadi kita punya misalnya ada perwujudan pusat kegiatan nasional Jabodetabek misalnya. Kemudian ada perwujudan sistem jaringan personal utama, ada pengembangan jalan tol. Ini program-program kita ya, ini program kalimatnya program. Kemudian ada pengembangan jaringan jalan. Kita lihat misalnya. Kita taruh angka 1 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1 atau A perubahan iklim, kemerosotan sampai 7. Misalnya kita lihat pengembangan kawasan nasional. Secara perubahan iklim dia berpengaruh enggak? Kita lihat dia tidak berpengaruh, netral. Terkait dengan kemudahan biodiversity, oh dia berpengaruh negatif. Kita lihat yang gampangnya jalan tol misalnya, jalan tol. Apakah jalan tol itu berpengaruh terhadap perubahan iklim? Secara misalnya tentu dia akan berpengaruh. Misalnya jalan tol itu akan merubah kawasan pertanian akan menjadi lahan terbuka menjadi tol, tentu dia akan berpengaruh terhadap perubahan iklim, ada pemanasan dan sebagainya. Maka kita berikan nilai negatif misalnya. Kemudian di 2, apakah dia akan berkemungkinan terjadinya kerusakan atau kemerosotan biodiversity? Tentu kita lihat. Oh ini salah nih, maaf. Jalan tol. Apakah kita lihat misalnya jalan tol, apakah dia terjadi perubahan iklim? Kita lihat luas enggak jalan tolnya? Luas tidak jalan tolnya? Jika jalan tol ini tidak begitu luas, tentu dia tidak terjadi perubahan iklim yang signifikan. Maka kita berikan jalan yang netral. Terkait dengan kepunahan biodiversity, terlihat secara umum dia tidak begitu membuat kepunahan. Kemudian terkait dengan wilayah banjir, kekeringan, dia tidak. 5 apa? 5 terkait dengan alih fungsi lahan, jelas. Terkait dengan alih fungsi lahan. Di sini ada satu yang negatif. Bisa saja dengan yang lainnya netral, satu negatif, maka bisa kita katakan dia signifikan atau kita katakan dia berpengaruh. Contoh yang lain misalnya pembangunan dan penataan pasar misalnya. Apakah dengan pembangunan pasar kira-kira terjadi perubahan iklim? Tentulah pasar tidak begitu luas, maka dia tidak terjadi perubahan iklim. Dia penataan kembali. Kalau penataan berarti sudah ada pasar yang sudah ada. Tentu dia tidak akan terjadi kepunahan biodiversity karena pasar sudah ada. Apakah dia akan terkait dengan banjir? Tidak, karena pasar sudah ada. Kita nyalakan penataan pasar saja. Maka secara umum dia karena barang objeknya sudah ada, maka dia tidak akan berpengaruh karena dia sudah ada. Tentu dia tidak akan menjadikan
dampak yang baru, maka kita anggap dia tidak perlu dikaji. Jadi ke program pembangunan atau penataan pasar ini tidak perlu kajian lebih lanjut. Tapi bagaimana dengan pewujudan kawasan peruntukan pemukiman? Kawasan pemukiman tentu dikatakan kawasan, berarti ada pemukiman baru, pembukaan lahan baru, tentu dengan luas yang cukup signifikan. Tentu dia akan jadi perubahan iklim. Adanya dengan kemerosotan atau kepunan biodiversity. Bisa saja kawasan ini terletak di kawasan yang kurang dikatakan lahan bukan lahan pertanian. Tentu dia tidak akan menyebabkan kepunan biodiversity. Tapi bagaimana dengan kemungkinan banjir atau kekiraan? Bisa saja jika kawasan sudah dibuka, pemukiman, kemudian lahan serat daya dukung lahan atau serapan lahan terbukanya berubah dari sebelumnya lahan tanah menjadi beton, tentu dia akan menjadi air runoff yang cukup besar. 4, misalnya penurunan kelimpahan sumber daya alam, bisa saja penurunan sumber daya alam. Maka dengan kata lain, jika kita hubungkan dari program dengan dampak atau dia berdampak terkait dengan indikator-indikator ini, maka bisa kita katakan dia apakah dia signifikan atau berpengaruh atau tidak. Misalnya terkait dengan pewujudan kawasan hutan lindung, tentu dia akan menjadi dampak negatif misalnya. Dengan membentuk kawasan lindung, tentu dia tidak kawasan perubahan iklim tentu akan lebih baik. Apakah kemudian biodiversity, tentu dia akan berpengaruh positif karena akan penambahan biodiversity. Kemungkinan banjir, longsor sebagainya tentu tidak, dia akan mencegah banjir atau longsor sebagainya. Yang keempat, peningkatan mutu pelimpahan sumber daya alam, tentu dia menjadi positif. Hal-hal seperti ini jika dia kira-kira programnya berdampak positif, maka dia tidak perlu kita lakukan kajian lebih lanjut. Maka dari beberapa program yang sudah kita kaji tadi, maka akan kita dapat nilai sesuai kesepakatan kita. Apakah dengan nilai negatif 1 saja kita buat signifikan, atau dengan nilai 2 negatif menjadi dia signifikan. Maka dari kita lakukan uji silang antara muatan KRP dengan pasal 3 tadi, pertimbangan di pasal 3, maka akhirnya kita bisa dapat ada sekitar 32 KRP yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Yang dikatakan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, mulai dari pewujudan PKN sampai pembangunan terminal. Jadi 32 KRP inilah nanti akan kita kaji kembali di kajian selanjutnya yang akan kita silangkan dengan isu PB prioritas yang merupakan adalah langkah kelima kita. Oke, itu akhir dari hasil analisis kita mengidentifikasi materi muatan KRP yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari materi teknis RT RW. Sehingga saya harapkan Anda paham mulai dari bagaimana mengidentifikasi tadi, kita identifikasi dulu KRP yang kira-kira berdampak. Setelah kita identifikasi, kita uji silangkan dengan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kita identifikasi kira-kira kegiatan-kegiatan atau program yang berdampak terhadap lingkungan. Setelah kita identifikasi, kita uji silang dengan pasal 3 ayat 2 di PP 46 tadi dengan 7 pertimbangan. Setelah kita uji silang, maka kita akan lihat lagi akan makin mengerucut dari sekian banyak tadi di atas, maka ada 32 kira-kira KRP yang akan berdampak terhadap lingkungan hidup yang ada di RT RW kita. Baik, itu yang dapat
saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda paham. Bisa nanti kita lakukan pada pertemuan ke-6, bagaimana nanti kita lakukan uji silang antara isu PB prioritas dengan KRP yang berdampak. Oke, akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.